Pak Dendi. Oh ya. Ya, Pak. Ya. Udah ya. Wow, udah. Ya. Jadi opo? Siap. Jadi apa? Gubernur Jawa Barat. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bapak punya Peggy Setiawan yang di Cirebon. Kan udah tahu namanya. Bapak nama lengkapnya siapa? Bapak jangan tegang-tegang amat. Dari sini mah Asap Rudi, Bang. Hah? Asap Rudi di sini mah. Di sini Asap Rudi. Asap Rudi lahir Lahir 76 tanggal 1 bulan 3 1 tahun 76 75. 75. Jadi Bapak ini lebih muda dari saya. Bapak kelahiran tahun 75. Bapak jangan tegang. Ya Pak ya. Jangan tegang, jangan stres, tenang. Apa yang Bapak hadapi tidak seberat yang dihadapi oleh 7 terpidana yang penjaranya seumur hidup. Sekarang tinggal di mana? Yang masih dikontrakan yang saya ketemu itu. Bapak jangan, wajahnya jangan tegang banget. Bapak kenapa tegang banget? Ya kenapa? Biasanya kalau orang datang ke saya lagi tertekan, lagi butuh, lagi berat. Bapak kenapa? Pikiran kenapa pikirannya? Pikiran ada masalah lagi gitu, nggak selesai gitu, Bang. Ada masalah lagi, nggak selesai. Ya sudah, yang pertama kan Peggy Mas sedang menjalani masa penahanan, ya kan? Kita berdoa semoga pra-peradilannya diterima kalau Peggy tidak bersalah, ya kan? Dan kemudian kalau ternyata itu secara administratif apa yang dilakukan oleh Polda sudah benar dan pra-peradilannya ditolak, ya nanti kita buktikan di pengadilan bahwa Peggy itu tidak bersalah. Kan itu kan yang terpenting bagi Bapak adalah itu, ya, anak. Walaupun secara pribadi Bapak ini pernah dosa loh Pak. Ya kan? Secara pribadi Bapak sudah dosa karena Bapak meninggalkan anak-anak di Cirebon. Meninggalkan, pergi ke Bandung, mereka masih kecil-kecil, kemudian masih berat menghadapi hidup, akhirnya menjadi tanggung jawab ibunya. Nah, rentetannya itu pada akhirnya hari ini Bapak harus menghadapi cobaan hidup yang begitu berat, ya. Tapi cobaan yang dihadapi oleh Peggy situasinya agak berbeda Pak, dengan musibah yang dialami oleh 7 terpidana Pak. Kalau 7 terpidana kan sudah menjalani hukuman seumur hidup Pak, dan kemudian waktu itu tidak banyak yang bela, tidak banyak perhatian. Kalau Peggy hari ini semua orang memperhatikan, semua orang bela, Peggy tidak mengalami penyiksaan kan? Ya kan, tidak ada penyiksaan, walaupun batinnya pasti tersiksa, ya kan? Tapi ya yang belanya banyak banget sekarang. Nah, Bapak nama waktu di Cirebon siapa? Rudi Irawan, Bang. Rudi Irawan. Lahirnya Sama 75. tanggal 1 bulan 3. tanggal 1 bulan 3 tahun 75. tahun 75. Nah, Bapak waktu itu dari Cirebon pergi tahun berapa? 2006, Bang. Tahun 2006.
ya kan? Bapak pergi tahun 2006. 2006 masih pulang pergi ke Cirebon, Pak. Masih pulang pergi Cirebon tahun 2006 Iya. itu. Masih pulang pergi. Masih pulang pergi. Pada saat bulan Agustus tahun 2016 itu Bapak sudah nggak pulang? Enggak, kan punya proyek, Pak. Artinya nggak pulang Nggak pergi. pulang, Nggak pulang pergi. Tapi kalau alhamdulillah kalau nafkah mah datang. Oke. Iya. Oke, pada waktu itu Bapak sudah menikah lagi belum? 2016 udah, Pak, udah. Sudah menikah. Udah. Jadi pada tahun 2016 Bapak sudah menikah. Iya. Menikahnya bulan apa? Nikahnya tahun 2008, Pak. Oh, 2008. 2008 udah nikah. Dengan orang Bandung, Orang Bandung. yang sekarang itu. Iya, Bapak meninggalkan Cirebonnya? 2006. Oh, jadi 2006. Oh, 2006 Udah meninggalkan merantau. Cirebon. Udah merantau ke Bandung. 2008 2008, 2007 ada di Bandung. ada di Bandung, 2008 Nikah. menikah lagi sama gadis. Enggak, bukan janda, Pak. Janda orang mana? Orang Banjaran, Pak. Orang Banjaran Bandung. Enak nggak nikahnya, Pak? Ya, senyum Pak, biar senyum Pak. Enak nggak waktu itu nikahnya, Pak? Iya, nikah Pak, gitu. Enak. Janda punya anak berapa? Punya anak yang pertama dua kali nikah, Pak. Oh, waktu itu Bapak nikah. Enggak, itunya udah 2 kali nikah. Oh, iya makanya punya anak berapa jandanya? Pertama anak 3, Anak 3, kedua anak 1. kedua anak 1. Sekarang punya anak saya 1. Oke, berarti anaknya 4. Iya. Jadi Bapak itu menyayangi janda dan anak-anaknya. Ya kan? Iya. Bapak kan menyayangi janda dan anak-anaknya. Bapak meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kebalik, Pak. Ini cerita biar nggak tegang, Bos. Biar nggak tegang. Jadi Bapak itu meninggalkan tanggung jawab terhadap anak sendiri, menyayangi anaknya orang lain. Bener nggak, Pak? Betul, Pak. Salah nggak? Salah, Pak. Salah banget. Tapi kalau nafkah mah datang terus, Pak. Hah? Sering kirim. Iya bener, kalau kirim mah Iya. kirim terus, nafkah mah daftar. Iya. Tapi kan harus dibagi 2, Pak. Iya, kali saya ke Cirebonnya sering, Pak. Bukan. Oh. Tapi penghasilan Bapak yang pas-pasan itu Iya. akhirnya harus dibagi 2. Iya, begitu. Buat di Bandung dan anak-anaknya, buat di Cirebon dan anak-anaknya. Iya. Bener nggak, Pak? Bener. Harus dibagi 2 kan? Iya. Sudah susah ditambah Susah lagi. susah lagi. Jadi hidup mempersusah diri sendiri. Ini pelajaran bagi kamu. Jangan lupa, ini penting biar bapaknya nggak tegang. Yakin nggak masalah pasti bisa dilewati? Masalah dilewati dengan ketegangan selesai nggak? Selesai, Pak, ya. Ya kan, masalah dilewati dengan ketegangan selesai nggak? Selesai, Pak. Ya, masalah bisa dilewati dengan ketenangan, Tenang. bukan ketegangan. Ketegangan hanya diperlukan malam pengantin, Pak. Iya. Ya kan? Kalau malam Bapak waktu malam pengantin sama istri baru tegang. Biasa-biasa aja, Pak. Bohong. Biasa. Tegang nggak? Enggak, Pak, biasa-biasa Oh, nggak aja. tegang. Kalau nggak tegang akan punya anak, Pak. Aduh. Asik mana istri pertama sama istri kedua, Pak? Sama-sama, Pak. Waktu pertama nikahnya asik mana? Ya, asik yang pertama. Hah? Pak masih perawan, Pak. Oh. Emang kalau sama janda gak asik, Pak? Ya, biasa gitu aja, Pak. Sama dengan di rumah? Iya. Ya kalau sama dengan di rumah ngapain nambah? Supaya nggak pulang-pulang ke Cirebon, Pak. Capek bolak-balik. Capek bolak-balik. Alah, nggak apa-apa. Bapak ini ganteng loh, Pak. Enggak, Pak, sederhana, Pak. Oh, ganteng. Saya lihat ganteng, Pak. Iya, Pak. Peggy itu ikut sama Bapak, ganteng. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nikah sama istri yang kedua ini, Bapak resmi nikahnya? Resmi, Pak. Pakai kantor KUA? Pakai di Lebe, Pak. Waktu dulu Lebe, Pak, pakainya, Pak. Pakai Amil? Iya. Tidak daftar di KUA? Enggak, Pak. Resmi? Resmi ada, buku nikahnya ada. Ya itu kalau buku nikah pakai kantor KUA, Pak. Iya, itu. Saya nggak ngerti ya, langsung Hah? di rumahnya dia sendiri. Iya, di rumahnya. Berarti kan ada petugas Iya, kantor urusan iya, agamanya, iya, ya kan? iya, benar, Pak. Nah, kalau ada petugas kantor urusan agamanya, berarti kan tidak boleh kalau tanpa izin istri pertama. Iya. Bapak izin nggak istri pertama? Enggak, sempat-sempatan. Hah? Sempat-sempatan. Sempet-sempetan nggak diizinkan. Pertanyaannya adalah, kok bisa kantor KUA nikahin Bapak dan mencatatkan, sedangkan Bapak masih punya istri dan tidak ada izin berdasarkan putusan pengadilan agama? Kan bikinnya nembak, Pak. Oh, nembak. Pak bisa nikah nembak, Pak?
Bener Pak, saya nanya Pak. Nggak tahu Pak, saya nembak pakai itu tahu beres gitu tuh Pak. Nembak tahu beres. Iya. Ngasihnya sama siapa? Sama pengurus Pak, lebih itu. Lebihnya siapa? Nggak tahu Pak, namanya udah almarhum. Di mana itu lebihnya? Di Cirebon waktu di Udah almarhum. Kok lebihnya di Cirebon? kan bikin NA dulu Pak. Bikin NA di Cirebon. Oh, Bapak bikin NA di Cirebon. Dikasih Dikasih. pengantar NA-nya sama Amil. Iya. Statusnya? Statusnya kan tidak diikat, tadi kan nama Rudi Irawan kan udah status menikah ya Pak ya. Diganti. Diganti, nggak boleh ini mah katanya. Nggak. Kamu pakai kakak kamu aja yang belum nikah ya. Nggak boleh lah. Siapa? Pakai nama kakak. Namanya siapa? Asap Rudi. Asap Rudi. Udi. Oh? Itu kan namanya Udi ya. Jadi saya kan Rudi. Jadi pakainya depannya aja udah. Jadi nggak apa-apa. A Rudi. Iya. Oh, jadi A-nya dimasukin. Iya, sama A jangan Sapna tuh dimasukin. Jadi nama Bapak apa sih? Nama Rudi, Bapak Rudi. Iya. Jadi ditambah A. A sama Sap ya. A Sap Rudi. Pinter kalau urusan kawin. Asap Rudi. Disulap, Pak. Yang dirubah itu NA-nya. NA-nya di namanya dimasukin itu. Iya. Kalau KTP-nya dirubah nggak? Enggak, Pak, KTP-nya Angger sih. Oh, KTP-nya Angger. Jadi yang dirubah itu hanya nama pengantar waktu nikah. Iya. Kalau KTP nggak dirubah. Enggak. Kakak sekarang kakak namanya siapa? Asap Rudi. Hah? Asap Rudi itu atas nama Asap Rudi nikahnya Pak, buku itunya buku. Oh, jadi sekarang kakak nyesuaiin ke buku nikah. Iya. KTP Bapak sekarang Asap Rudi. nyesuaiin ke buku nikah. Iya. KTP Bapak sekarang bikin di mana? Di lurahan, Pak. Kelurahan mana? Kelurahan Sulampeni, Pak. Sekarang kan tadinya kan di Banjaran. Di Banjaran itu namanya salah, saya balikin lagi. Namanya salah, kok namanya gini bukan saya katanya. Kan sama saya kan nurutin buku kawin. Harusnya buku kawin nurutin buku kawin. Asap Rudi. Datang-datang salah dibalikin lagi sama saya di. Oh, jadi Bapak KTP-nya sekarang KTP Asap Rudi. Asap Rudi, KTP Banjar, KTP mana? Bandung sini. Pak. Kabupaten apa kota? Kabupaten Cilampeni. Kabupaten Cilampeni. Kabupaten Soreang. Bandung. Soreang. Kecamatan Soreang. Dulu ngerubahnya di mana? Di kantor Itu bikin KTP nembak lagi, Pak. Oh, nembak sama siapa? Sama pengurus itu kelurahan, Pak. Kelurahan mana? Cilampeni. Cilampeni, nembak juga. Iya. Setelah Bapak nikah. Iya, Setelah Bapak nikah, sebelum Bapak nikah nembak KTP. Setelah, Pak. Kalau di Banjaran mah setelah, Pak. Setelah nikah. Waktu nikah mah sudah menggunakan buku NA itu. Tahun 2020 kan KTP-nya udah elektronik. Iya. Wah, dulu mah bukan, KTP-nya masih bukan elektronik. Waktu bukan elektronik mah KTP-nya nggak dirubah. Nggak dirubah. Yang dirubah hanya pengantar nikahnya, Iya, NA-nya. Di atas namakan Asap Rudi. Asap Rudi, Iya. asal nama Bapak Rudi. Rudi Irawan. Setelah KTP elektronik didigitalisasi, Bapak daftar Iya. dengan nama Asap Asap Rudi Rudi. sesuai dengan buku nikah dan kartu keluarga. Ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya yang kayak Bapak itu bukan satu, banyak, Pak. Saya orang ini tadi takut. Iya, gitu, Pak. cuman Bapak lagi apes. Bener nggak, Bos? Betul, Pak. Yang kawin-kawin buah tangan tanpa izin istri banyak kan? Banyak yang nggak ketahuan, Pak. Yang ngerubah-rubah ini juga pasti banyak ya? Banyak, Pak. Banyak ya? Kamu Iya. pernah nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak pernah. Udah Masih elektronik banyak. nggak bisa, Pak. Sekarang karena datanya data Elektronik. digital. Zaman dulu Bisa, Pak. bisa sebelum IKTP. Ya kan? Punya KTP 5 untuk masuk ke hotel. Iya. Pengalamannya katanya begitu. Kata orang sih, Pak. Oh, tahu orang. Biar tenang, Pak. Saya tahu udah masalah yang dihadapi Bapak, tenang aja. Nah, kemudian saya pertanyaan saja. Peggy, KTP-nya siapa? Peggy Setiawan. KTP Setiawan. Terus nggak berubah? Enggak, Pak. Oke. Ijazahnya, Peggy Setiawan. kakaknya, Peggy Setiawan. berarti Peggy mah tidak ada yang dirubah. Ada, Pak. Nggak ada sama sekali. Jadi kalau ada informasi yang didengar oleh publik bahwa Peggy melakukan perubahan identitas, tidak pernah. Tidak pernah, itu bohong, Pak. Yang ada adalah Peggy Setiawan. dirubah nama panggilan. Panggilan ya, Waktu kerja. di Bandung. Waktu panggilan kerja. Ketika aja. kerja, Iya, betul. panggilannya jadi Robi. Itu kenapa jadi Robi? Itu nama adik, Pak, nama adiknya. Kenapa panggilannya jadi Robi? Ada kaitannya dengan Bapak nggak? Nggak ada. Katanya ada kaitannya. Kaitannya apa? Kaitannya Bapak mengenalkan ke istri Bapak, Oh, iya, itu Pak. teh keponakan. Iya, betul. Yang jujur Pak, yang jujur Betul, Pak, betul, nggak betul. boleh tertutup Pak. Iya. Biar selamat anak Bapak, biar selamat. Yang Enggak, jujur enggak. Pak. Saya lupa, Pak. Ya sok. Lupa, Pak. Yang sok Bapak ceritain tuh itu saya, dulu. Saya kawin ya, bawa Peggy ke kontrakan. Ah, ke kontrakan. Sama adiknya 2 ya. Berarti PG kontrakan sama adiknya. Sama adiknya si Robi itu, Pak. Robi. Sama Robi ya. Kontraknya sama saya di pinggir. Di pinggir kontrakan Iya, Bapak. iya, betul. Terus
Saya tanya istrinya itu siapa? Ponakan. Oh, keponakan namanya? Iya, namanya Robi. Jadi ada Robi 1, Robi 2? Enggak, itu taunya Robi, yang kecil namanya Robi. Saya itunya salah dengar, istri saya salah dengar. Yang gede mah saya sebutin Peggy. Terus? Taunya istri saya namanya Robi, karena yang punya kontrakan manggilnya Robi terus. Terus sekarang kan Peggy dipanggil Robi. Iya. Kalau adiknya dipanggil siapa? Panggil Robi. Jadi dua-duanya Robi. Obi. Kakak Peggy-nya jadi Robi, adiknya jadi Obi. Jadi nama Robi itu dimulai dari istri Bapak yang sekarang yang saya dikasih tahu asalnya namanya Peggy. Tapi saya salah dengar. Istrinya salah dengar. Iya, sangkanya Robi. Akhirnya sangkanya Robi yang gede. Panggilnya Robi. Kalau yang gede Peggy ya, kalau yang gede Peggy ya, kalau yang kecil Robi. Gitu. Kedengarannya yang gede Robi. Gitu. Nah sekarang sehari-hari di Bandung dipanggilnya Robi apa Peggy? Itu pada udah mulutnya udah jadi kebiasaan gitu namanya Robi. Nah, jadi sama Peggy dipanggilnya Robi. Sama adiknya dipanggilnya Obi. Jadi Robi sama Obi. Jadi Robi itu bukan dirubah untuk nyembunyiin identitas agar tidak dikejar polisi. Bukan. Dan selama ini juga nggak pernah dikejar. Malah kata yang punya kontrakan namanya sepengetahuan saya selama ini nggak pernah dikejar. Nih saya nanya, selama Bapak dari 2016 sampai kemarin Peggy ditangkap, pernah nggak ada polisi datang? Nggak ada. Pernah nggak Peggy cerita ada surat panggilan dari polisi? Nggak ada. Oke. Sekarang kita ngakurin lagi. Pada waktu ibunya Peggy ada yang ngegerebek rumah oleh polisi dan motor Peggy akhirnya dibawa. Pernah nggak Bapak ditelepon? Pernah ditelepon gitu. Ada penggerbekan, motor Peggy dibawa. Diteleponnya jam berapa? Malam itu Pak, malam-malam. Oke, sore malam pernah ditelepon. Isi teleponnya adalah? Bilangnya itu motor ada penggeledahan di rumah, motor si Peggy dibawa. Oke. Peggy lagi kerja di sini kok, kata saya tuh. Oke. Iya. Bapak masih ingat nomor telepon Bapak? Yang mana? Yang waktu tahun 2016? Enggak ingat, Pak. Istri Bapak tahu loh nomor telepon Bapak? Tahu Saya punya. Iya, saya Bapak udah ngasih. Maksud saya ini kan petunjuk, ya kan, untuk membuktikan keberadaan Peggy. Di antaranya selain posisi HP Peggy di mana, gitu loh. Itu tinggal dicek. Istri Bapak nelpon ke Bapak, dicek pada hari itu ada nggak panggilan dari nomor ini ke nomor Bapak. HP-nya kan hilang, Pak. Nggak apa-apa, walaupun HP hilang, kalau nomor ada tinggal dibuka, Pak. Iya, nggak tahu kan? saya emang. Ini mah kata saya, yang orang kampung, Pak, yang tidak ngerti urusan bagaimana melacak, ya. Ini, nah jadi Bapak melakukan perubahan tuh, berarti bener kan istri Bapak pernah telepon sama Bapak, ya kan? Udah tenang. Bapak mah umurnya di bawah saya, Pak, tenang. Saya lebih ke tenang aja. Ya kan, kalau urusan nakal laki-laki semua juga nakal, Pak. Hanya laki-laki yang setruk yang tidak nakal, Pak. Cuman Bapak itu salah, Pak. Salah itu kalau kawin tanpa izin istri pertama jangan pakai surat. Nggak tahu saya, nggak tahu. Kenapa sih pakai surat segala? Kan dia minta ada surat NA dan gitu. Saya nurut aja. Oh, nurut pakai surat segala. Saya nggak ngerti, Pak. Dan sampai sekarang istri Bapak belum diceraikan ya, Pak ya? Belum. Ibunya juga cerita. Jadi Bapak ini sudah punya 2 istri. Bapak lebih kaya dari saya. Saya mah 1 juga nggak punya. Bapak mah kalau hilang 1 ada 1. Saya mah hilang 1 hilang, Pak. Nah, kemudian Bapak sudah diperiksa di Polda berapa kali? 1 kali, Pak. 1 kali. Sekali diperiksa. Iya. Oke. Sekali diperiksa. Nah, sekarang Bapak akan diperiksa lagi. Panggilan lagi. Ya. Akan dipanggilan lagi. Nah, kemudian gini loh. Bahwa ini harus ditegasin. Bahwa Bapak merubah KTP tahun berapa? KTP itu waktu bikin itu, Pak, waktu sekolahan, waktu kawin, Pak. Waktu kawin kan Bapak mah NA doang, KTP mah dirubah setelah iktp. Sebelum iktp sebelum. Di KTP manual Bapak udah diganti nama. Iya. Oh, di KTP manual Bapak udah diganti nama. Tahun berapa itu? Diulangi. Tahun 2008 2009. Tahun itulah ya, Pak ya. 2008-2009. Nah, artinya bahwa ini penting, ini motif. Iya. Kan yang dikejar oleh polisi itu motif, Pak. Iya. Gitu loh, Pak. Motif.
motif Bapak membuat KTP dengan perubahan nama, motifnya adalah tujuannya untuk kawin. Sekali lagi, tujuannya untuk kawin. Ini kayak canda tapi serius dan bisa nyelamatin Bapak, Pak. Kawin. Ya kan? Ini bisa canda, kayak canda tapi serius. Dan ini bisa menyelamatin Bapak. Bapak yang keras. Bapak merubah KTP tujuannya untuk kawin, bukan untuk siap. Bentar dulu, jangan dilanjutin. Untuk kawin. Sama siapa kawinnya? Sama Tuti Jubaheda. Orang mana? Orang Bandung. Orang Bandungnya mana? Banjaran. Banjaran. Dari situ punya anak berapa? 1, Pak. Namanya siapa? Ayu Dewi Astuti. Umurnya berapa? Sekarang udah 15 tahun. 15 tahun. Waktu itu Titi Jubaida punya anak berapa? Punya anak 4. 3 dari istri, dari suami. Suami pertama. Yang 1 dari suami kedua. Itu motifnya. Gitu loh Pak, bahwa Bapak merubah KTP itu motifnya adalah Bapak itu tujuannya untuk kawin. Tidak ada kaitannya dengan urusan menyembunyikan Peggy Setiawan. Ngus tong disebutkan peda geus nyahoeun kabeh ge lah. Peggy Setiawan. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi sebenarnya yang merubah identitas itu bukan Peggy, tapi bapaknya. Ini penting. Ini kayak canda tapi ini serius. Ini serius nih. Jadi sekali lagi, yang melakukan perubahan terhadap identitas itu adalah bapaknya, bukan Peggy Setiawan. Karena bapaknya pengen kawin. Kawin lagi sama janda anak 4, meninggalkan istri anaknya 3. Itu lupa, ya kan? Nah, kemudian gitu kan, dari sisi hukum nih Pak, kan judulnya juga Bapak wawancara klarifikasi. Jangan takut-takut amat sih, tenang. Ya kan? Nah, ini saya tadi udah konsultasi sama beberapa pengacara, ya kan? Nah, nih kata pengacara yang biasa jadi teman saya diskusi. Kata pengacara saya, perubahan identitas, data kependudukan, akte kelahiran, kartu keluarga itu melanggar undang-undang dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Tenang dulu Pak. Itu ancamannya Pak. Main kawin-kawin aja. Ya kan? Merubah KTP demi ayo. Bapak nanti diancamnya 9 tahun penjara loh Pak. Dan bisa ditahan. Ya kan Pak ya? Ya nanti tuntutannya bisa 5 tahun. Ya kan? Vonisnya 4 tahun. Jadi Bapak siap-siap Pak. Gimana Pak? Pasrah aja Pak. Pasrah. Bapak udah enak ini Pak. Yang kasihan Peggy Pak, kawin belum. Ya kan? Tetapi ya Pak ya kan? Kata pengacara saya, dia mengatakan deliknya delik aduan. Jadi harus dilaporkan. Jadi siapa yang melaporkan? Orang yang dirugikan karena perubahan status KTP itu, perubahan nama di KTP itu. Jadi kalau Bapak tidak ada, istri Bapak yang dirugikan tidak lapor, anak-anak Bapak tidak lapor, ya menurut saya sih belum tentu bisa diproses. Menurut saya. Tapi karena Bapak takut, ya ketakutannya berlebihan. Tenang aja. Polisi itu pasti, ya kan? Namanya juga penyidik, Pak. Baru penyidik Polda hari ini objektif, ya kan? Namanya juga penyidik. Penyidik itu pasti menghubungkan perubahan KTP nama Bapak di KTP dihubungkan dengan menyembunyikan status Peggy. Menurut saya ke sana arahnya.
Selama Bapak tidak ada hubungannya dengan itu, menurut Bapak, menurut saya tenang aja. Tenang aja. Ya Pak ya, tenang saja. Udah agak tenang Pak? Udah tenang. Toh Bapak merubahnya tahun 2008, ya kan? Nanti bisa dicek Bapak merubahnya dulu di kantor kelurahan mana? Di Cimaung. Di Cimaung. Bisa dicek Bapak di Cirebonnya merubahnya di kantor kelurahan mana dulu? Kelurahan Harjamukti. Harjamukti. Sekarang gini, perubahan KTP Bapak dari Cirebon ke Bandung kapan? Waktu mau kawin itu Bapak mintain. Oh, Bapak nekan dulu langsung KTP-nya jadi Bandung? Iya. Setelah kawin, sebelum kawin bikin KTP Bandung? Sampai mau kawin. Mau kawin jadi KTP-nya dirubah dulu? Iya. Jadi dapat pengantar, Bapak itu selain merubah nama, ya kan? Iya. Bapak juga merubah nama dengan memasukkan nama adik apa kakak di awal. Kakak di awal, Bapak juga beralih domisili. Iya. Bener nggak? Domisili. Artinya alamat Bapak jadi rubah. Iya, rubah di Asalnya dari Cirebon. Gadi berubah Bandung. ke Bandung. Demi untuk sekali lagi demi untuk menikahi Hastuti, janda anak 3 dari suami pertama, 1 dari suami kedua. Dengan penuh rasa cinta, walaupun tega meninggalkan istri di rumah, ibunya Peggy dan 3 anak. Iya, Ngan tadi hampura sih pembajikan durakan. Udah Pak. Menurut Bapak nggak perlu ada yang ditakutin. Selama istri Bapak tidak lapor. Bapak kan tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak kan? Sebenarnya dirugikan Pak, tapi kan karena adik istri Bapak mereka kumaha deui atuh. Nek kelapu kudu nganyelakakeun salaki di penjara kan gak tega. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Bapak lurus aja. Bapak kalau diperiksa klarifikasi, saya merubah untuk itu untuk kepentingan kawin. Karena saya ingin memuaskan Ujang Rudi. Karena Ujang Rudi kalau di Bandung suka bangun, ngajak jalan-jalan. Daripada Ujang Rudi di Bandung bangun tengah malam ngajak jalan-jalan, lebih baik dikawinkan Ujang Rudinya. Biarin sama janda anak 4 juga. Walaupun harus merubah KTP demi kawin mendapat surat nikah. Oke? Senang Bapak? Tenang Bapak? Tenang. Enggak hamdik lagi sekarang? Enggak. Udah, tidak ada kaitannya dengan Peggy Setiawan. Selesai Pak. Tenang kan? Udah Bapak, nanti Bapak diperiksanya didampingi pengacara, penasehat hukum, ya kan? Bisa menggunakan yang lama, bisa Bapak menggunakan yang baru. Terserah Bapak, saya tidak akan ikut campur. Yang penting Bapak selamat. Amin. Ya kan? Amin. Nah, andai kata polisi terus aja, ya itu aja, mau apa lagi? Bapak mah pasrah. Yang penting mah jelas Peggy mah tidak salah. Bener nggak Pak? Bener. Kalaupun saya harus berkorban demi anak, siap. Siap. Bener Pak? Bener. Siap. Siap, Pak. Bapak siap berkorban demi anak. Siap. Ya kan? Siap. Jangan kalah sama si itu tuh, si Eka. Berkorban demi adiknya. Iya. Si Aldi ya? Aldi. Oh. Iya, iya Pak. Ya anggaplah apa yang Bapak alami itu bagian dari peringatan Allah terhadap perjalanan yang Bapak lakukan. Ya, sudahlah, di balik ini ada hikmah. Polisi juga akan objektif. Yakin objektif. Ya, Bapak tidak akan diapa-apain selama Bapak benar. Dan saya juga akan bela Bapak sampai kapanpun melalui kemampuan saya, karena saya bukan pengacara, minimal membantu lewat pengacara. Selama Bapak benar. Tapi kalau Bapak salah, saya tidak akan bela. Oke? Oke, Pak. Yakin? Yakin. Salaman dengan saya? Yakin. Nah, matanya lihat sini. Nggak pusing lagi? Enggak. Percaya diri sekarang? Iya, senang, Pak. Percaya diri? Percaya, Pak. Oke. 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 Ngaku salah? Iya, ngaku. Salahnya kenapa? Kawin lagi.
Ya inilah ya kan. Jadi ya harus dimotivasi ya. Ini orangnya tegang, nggak bisa sedih kalau ini dimotivasi. Sip, kuat Pak. Percaya Pak. Ini kuat. Ini kuat, Pak. Ini kuat. Kuat, Pak. Ini kuat nggak? Masih bangun nggak? Yang ini masih bangun nggak? Masih, Pak. Yang ini masih bangun nggak? Masih. Bangun. Gara-gara kamu nih ngerubah KTP nih. Ini juga suratnya klarifikasi, Pak. Bukan penyidikan, bukan apapun. Bapak klarifikasi aja. Pak, saya bener asli ngerubah KTP, bener. Asli dimasuki nama adik saya. Kakak saya di sini. Tapi bukan nggak ada urusan kaitannya dengan pembunuhan Eki dan Pina. Ini urusannya dengan Kawin. kepentingan Kawin. Kemudian tahunnya juga tahun 2008 atau 2009. Udah selesai. Bukan 2006. Bukan. 16. Oke? Oke, Pak. Salaman lagi. Semangat. Semangat, Pak. Ulah kawin Indonesia. Enggak.